Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. 1 hektar lahan di Nagari Panti Selatan Pasaman hangus terbakar. Tanah ulayat harus didaftarkan agar memperoleh kepastian hukum. Hutan dibiarkan terbakar karena tak ada akses, hingga bidan desa berenang menyeberangi sungai beraliran deras untuk mengobati pasien. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang bidan dari Puskesmas Simpang Tonang Pasaman harus berenang menyeberangi sungai selebar hampir 20 meter untuk mengunjungi pasiennya yang berada di Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Pasaman. Demi tugas kemanusiaan, dengan menyandang tas peralatan medis di punggungnya, bidan Dona menantang arus deras dan berenang untuk mencapai daerah seberang. Hal ini dilakukan karena jembatan gantung satu-satunya yang ada di daerah itu rusak dan belum diperbaiki. Saat sekarang, jembatan itu hanya mempunyai lebar sekitar 25 cm dan tak layak untuk dilewati. Bagi warga yang takut berenang karena arus sungai yang deras, mereka terpaksa berjalan kaki menyeberangi sungai. Di beberapa titik, warga dibimbing oleh penduduk setempat karena dalamnya sungai hampir seleher orang dewasa. Hutan Teletabis yang terletak di Kecamatan Rau Selatan dan Kecamatan Mapat Tunggul Pasaman terbakar. Api pertama kali terlihat di Jorong 9, Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rau Selatan, dan kemudian menjalar hingga ke Jorong Guo Si Ayuang, Nagari Lubuak Gadang, Kecamatan Mapat Tunggul. Luas hutan yang terbakar lebih kurang 200 hektar. Api dengan mudah menjalar dan membakar apapun yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena lokasi dipenuhi dedaunan kering serta batang kayu yang meranggas karena kekurangan air. Lokasi hutan yang terbakar ini berada jauh dari jalan raya dan tidak ada akses sama sekali menuju lokasi kebakaran. Alhasil, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya menonton kebakaran itu dari kejauhan. Petugas hanya berharap kebakaran bisa padam jika diguyur hujan deras. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasaraya Padang terpantau naik cukup signifikan. Seperti harga bawang merah, saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Biasanya dijual di kisaran Rp40.000 per kilogram. Tak hanya bawang merah, cabai hijau keriting saat ini dijual Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram. Kentang dijual Rp16.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari biasanya yang dijual Rp13.000 per kilogram. Cabai merah keriting justru harganya berangsur normal, yakni Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya cabai merah sempat dijual Rp50.000 per kilogram. Disinyalir kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini disebabkan oleh musim kemarau beberapa waktu lalu, serta cuaca ekstrim yang terjadi 2 pekan belakangan, yang berdampak pada petani di daerah penghasil kebutuhan pokok seperti Padang Panjang dan Solok mengalami gagal panen. Selain kebutuhan dapur untuk memasak lauk pauk, harga ayam potong juga naik.
Bahkan kenaikannya telah dirasakan warga sejak sebulan lalu. Ayam potong ukuran sedang saat ini dijual Rp45.000 per ekor. Sebelumnya hanya dijual Rp40.000 per ekor. Salah seorang pedagang ayam di Pasaraya Padang mengatakan, daya beli masyarakat saat ini jauh berkurang. Seharusnya jika daya beli masyarakat berkurang, harga ayam semakin murah dan pasokan ayam juga meningkat. Namun yang terjadi dalam 1 bulan terakhir malah sebaliknya. Harga ayam makin tinggi, sementara pasokan ayam dari agen atau perusahaan penyalur juga berkurang. Kurangnya pasokan ini diduga ayam lebih banyak dijual oleh agen ke provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Seorang penghulu yang berdinas di kantor urusan agama Kecamatan Duokoto, Pasaman, nekat menyeberangi Sungai Batang Pasaman karena akan menikahkan sepasang calon pengantin di Jorong Batang Kundur. Beberapa hari sebelumnya, seorang bidan desa nekat berenang menyeberangi sungai yang sama. Waktu itu debit air lebih besar karena daerah hulu diguyur hujan. Rusaknya jembatan penghubung dari Jorong Lanai menuju Jorong Batang Kundur dan Jorong Sinuangon putus akibat dihantam air bah yang terjadi pekan lalu. Menjadi penyebab warga harus berbasah-basah jika ingin keluar atau masuk ke kampung mereka. Putusnya jembatan Batang Pasaman telah terjadi selama sepekan. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan apapun dari pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mengatasi masalahnya. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat untuk keluar masuk ke Jorong Batang Kundur. Sejatinya, aturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang melarang siswanya membawa telepon genggam ke ruang kelas patut ditiru dan diterapkan bagi anggota dewan yang terhormat. Pasalnya, saat rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang yang menjadi puncak acara peringatan Hari Jadi Kota ke-356, banyak anggota dewan yang terhormat asyik bermain telepon genggam masing-masing ketimbang menyimak rapat paripurna dengan serius. Hal itu terpantau di gedung DPRD Padang di Ayapacah pada Kamis pagi. Padahal, rapat paripurna itu tidak saja dihadiri oleh pejabat Padang dan unsur Forkopimda lainnya, namun juga banyak undangan yang hadir mengikuti rapat paripurna itu. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Padang mengatakan, pada hari jadi ini masih banyak pekerjaan rumah bersama yang mesti dituntaskan, seperti tawuran, balap liar, masalah pendidikan, pedagang kaki lima, dan berbagai persoalan lainnya. Persoalan sosial juga mengkhawatirkan kita adalah masih banyak yang pengguna narkoba, kemudian LGBT, serta tawuran antar pelajar dan remaja, dan balapan liar. Masalah penerimaan peserta didik baru masih banyak keluhan dan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu, Wali Kota Padang mengklaim pertumbuhan ekonomi di Padang naik hingga 3 kali lipat, dari 1 triliun rupiah menjadi 3 triliun rupiah. APBD Padang sendiri tahun 2025 ini tercatat 2,9 triliun rupiah. Kita berbangga pertumbuhan ekonomi Kota Padang menunjukkan tren yang sangat positif. Tahun lalu 2024 izin Bapak Gubernur, pencapaian investasi Kota Padang ini mencapai 3 kali lipat lebih dari ekspektasi BKPM Republik Indonesia. Dari target 1 triliun kita mencapai lebih kurang 3 triliun rupiah. Artinya apa? Iklim investasi menunjukkan tren ekonomi yang positif. Hari Jadi Kota Padang ditandai sejak peristiwa penyerbuan para pejuang yang berhasil merebut gudang senjata di wilayah Kota Tua saat ini.
dari tangan penjajah Belanda 356 tahun yang lalu. Robi Ham melaporkan dari Padang. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.